Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Kirani, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Kembali lagi bersama ibu. Kemarin kita telah membahas mengenai puisi rakyat. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai materi teks persuasif. Nah, untuk kade dan tujuan pembelajarannya silahkan dilihat melalui PPT yang ibu akan tampilkan. Ya, oke. Itulah tadi kade dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang materi apa saja sih yang akan ibu sampaikan? Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian teks persuasif. Pengertian teks persuasif di sini disebut sebagai tulisan yang sifatnya menarik perhatian pembaca terhadap suatu hal. Nah, untuk teks persuasif itu merupakan tulisan yang ditujukan untuk membujuk atau mengajak pembaca agar mengikuti dan mempercayai isi teks, baik itu saran atau pendapat tertentu yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua, tujuan teks persuasif. Nah, tujuannya apa sih seseorang membuat teks persuasif? Untuk tujuannya, penulis membuat teks persuasif untuk meyakinkan pembaca agar terpengaruh bacaan sehingga memiliki pemikiran yang sama. Nah, harapannya apa? Harapannya pembaca akan mengikuti dan melakukan apa yang sudah dituliskan oleh penulis di dalam teks persuasif tersebut. Yang ketiga, ciri-ciri teks persuasif. Nah, di dalam ciri-ciri teks persuasif, yang pertama itu persuasif berasal dari pendirian bahwa pemikiran manusia dapat diubah. Nah, yang kedua, persuasif harus menimbulkan kepercayaan pada pembacanya. Nah, yang ketiga, persuasif harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Nah, yang keempat, persuasif dapat mungkin menghindari konflik agar terpercaya tidak hilang. Maksudnya supaya kesepakatannya mendapatkan pencapaian. Nah, yang terakhir itu mengenai ciri-ciri teks persuasif. Persuasif memerlukan fakta dan data. Yang keempat, mengenai struktur teks persuasif. Struktur apa saja sih yang ada dalam teks persuasif? Nah, yang pertama itu mengenai pengenalan isu. Nah, maksudnya berisi gambaran pengantai mengenai suatu masalah tertentu. Biasanya digunakan sebagai dasar tulisan untuk disampaikan oleh seorang penulis. Nah, yang kedua itu rangkuman atau rangkaian argumen.
Maksudnya berisi beberapa pendapat penulis terhadap suatu masalah yang pada bagian pengenalan isu telah disebutkan. Selain itu, bagian ini juga mencantumkan beberapa fakta yang dapat memperkuat alasan penulis. Nah, yang ketiga itu pernyataan ajakan. Bagian ini dapat dikatakan sebagai inti dari teks persuasif. Di dalamnya terdapat ajakan dari penulis kepada pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Nah, yang keempat itu penegasan kembali. Maksudnya setelah mengajak pembaca, pada bagian ini penulis akan berusaha menegaskan ulang apa yang disampaikan. Maksudnya contoh yang dapat digunakan yaitu misalnya demikianlah atau dengan demikian, oleh karena itu, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima, mengenai kaidah bahasa teks persuasif. Nah, di dalam kaidah bahasa teks persuasif, di dalamnya itu yang pertama menggunakan kata teknis. Maksudnya didefinisikan sebagai istilah teknis yang masih masuk dalam lingkup pembicaraan. Nah, yang kedua mengenai kaidah bahasa teks persuasif, yaitu penggunaan kata hubung argumentatif. Maksudnya digunakan untuk menyambung kalimat satu dengan kalimat yang lain yang sifatnya menjelaskan alasan. Nah, kata-kata tersebut itu misalnya jika, sebab, atau akibat, karena, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu penggunaan kata kerja mental. Nah, maksudnya itu mental di sini diartikan sebagai kata sifat. Kata sifatnya abstrak namun dapat mengajak pembaca. Contoh kata tersebut yaitu diharapkan, memperkirakan, mengagumkan, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir mengenai kaidah bahasa teks persuasif. Nah, yang terakhir itu penggunaan kata rujuk. Pada kaidah ini biasanya teks persuasif berusaha mengajak pembaca untuk melihat fakta dengan cara merujukkannya. Maksudnya itu salah satu kata yang sering digunakan adalah berdasarkan data. Nah, dan yang terakhir, Ibu akan menyajikan simpulan dari teks persuasif itu seperti apa. Nah, isi simpulan dari teks persuasif berupa maksud, ajakan, dan tersebut akan bertujuan untuk mengajak pada suatu hal. Nah, baik, itulah tadi materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.